Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin semuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan dan membahas tentang perkara mendirikan sholat. Jadi seperti biasa saudara kita bertanya tentang perkara sholat. Apakah memang betul-betul ketika kita sudah bertakbir atau takbiratul ihram, pikiran dengan perasaan kita, pikiran dengan suara-suara di dalam hati kita itu harus tenang, Mas. Pikiran dengan perasaan kita, suara-suara yang ada di dalam hati kita ini, apakah betul-betul harus diam? Maka kita jawab, hadirin semulakan, memang benar harus diam. Karena ketika pikiran kemana-mana, perasaan kemana-mana, suara-suara yang di dalam hati masih terdengar, masih dia berbicara, masih ribut di dalam, maka itu tidak bisa dikatakan dia tawajjuh atau khusyuk dan huduk di dalam sholat. Maka ketika habis mengangkat takbiratul ihram itu betul-betul setelah itu sadar total hanya kepada Maha Suci, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lalai, pikiran kita, perasaan kita lalai daripada sadar total Maha Suci, sadar total, lalai daripada kesadaran total atas Maha Ruang, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hakikatnya samalah kita itu menyembah berhala-berhala. Kita membawa berhala-berhala di dalam mendirikan sholat. Kita menyembah berhala-berhala selain Allah. Kita menyembah makhluk. Karena yang kita ingat, yang kita pikir, yang kita rasa-rasa di dalam mendirikan sholat adalah makhluk tadi. Itu sama dengan menyembah berhala secara hakikat. Itulah sholat yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam muka kita. Itu ibarat kain yang digulung kemudian dilemparkan depan wajah kita. Pengibaratan. Karena kualitas mendirikan sholat kita kacau seperti ini. Lantas bagaimana, Mas? Apakah memang bisa seseorang itu secara totalitas, secara tawajjuh, khusyuk, tenang pikirannya, perasaannya ketika mendirikan sholat sampai selesai? Oh, jangan bilang tidak mungkin. Jangan bilang tidak mungkin. Itu sangat mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seperti itu. Kita mengatakan tidak mungkin karena kemungkinan besar kita tidak mengetahui, kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan zat wajibal wujud. Tidak ada latihan untuk menyaksikan, memesrakan zat wajibal wujud. Kalaupun tidak ada seperti itu, maka wajar-wajarlah kita mengatakan bahwa tidak akan mungkin bisa khusyuk di dalam sholat. Wajar. Karena di dalam mendirikan sholat saja masih banyak yang menyembah arti. Di dalam mendirikan sholat saja masih menyembah makna. Masih menyembah bacaan, makna, arti. Masih menyembah bayangan-bayangan. Masih menyembah kembaran-kembaran di dalam mendirikan sholat. Apa-apa yang berbentuk, berjasad, berjirim, berjisim, berarot, itu semua bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam mendirikan sholat betul-betul sadar total akan liputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak bisa full, Mas, dari takbir sampai salam? Guru kita, orang tua kita kasih dua yang paling terpenting untuk
di awal-awal kita mendirikan sholat. Kalau kita belum dikehendaki Allah, belum dirahmati Allah untuk sadar total kepada Maha Suci dari takbir sampai salam, ada dua yang penting. Yang pertama ketika bertakbir. Ketika takbiratul ihram, di situ mengatakan Allahu Akbar, di situ perkara ini harus full total kesadaran ke Maha Ruang. Full total kesadaran ke Maha Suci. Jangan sampai tidak sadar. Total kesadaran. Kemudian yang kedua, ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir, di mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini khusyuk total, tawajjuh total, sadar total kepada Maha Suci meliputi segala sesuatu. Jangan sampai kita di dalam keadaan bertakbir dan tasyahud awal maupun tasyahud akhir ini kita lalai daripada penyaksian akan Allah Subhanahu wa taala, sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang menyaksikan, Mas? Yang menyaksikan hakikatnya adalah Allah Ta'ala melalui sir. Jadi sir yang menyaksikan. Sir. Rahasia Allah itu yang menyaksikan Allah Ta'ala. Rahasia Allah itu yang solat. Rahasia Allah itu yang memuji Allah. Maka itulah dikatakan Allah Ta'ala memuji dirinya dengan tajalli dirinya sendiri, mengenal dirinya dengan dirinya sendiri, yaitu dirinya itu yang rahasia itu. Tajalli dirinya itu yang rahasia itu. Yang rahasia itulah yang mendirikan sholat. Jangan sampai kita yang sholat, jangan sampai kita yang mendirikan sholat, jangan sampai kita yang berzikir, jangan sampai kalau ada kita membawa diri. Najis batinlah kita. Najis inilah yang tidak bisa disucikan dengan air, tidak bisa disucikan dengan susu, tidak bisa disucikan dengan apapun. Kalau tidak dikembalikan hak itu, kalau tidak pernah kita ini mengupgrade tauhid kita, tidak akan bisa suci daripada kesyirikan itu. Karena kesyirikan ini harus betul-betul diupgrade, harus betul-betul selalu dikaramkan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya sukses di dalam tauhid total tadi. Bagaimana di dalam betul-betul petunjuk itu selalu sadar di dalam Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kesadaran Maha Suci tersebut itu adalah sirnya sendiri, rahasianya sendiri, yang sadar kepada Allah, yang mengingat Allah, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu selalu membawa diri di dalam mendirikan solat. Maka inilah yang terus dilatih. Guru-guru kita latih dengan solat tasbih, solat sunnah, dilatih mendirikan solatnya. Nanti lama-lama ketika kesadaran totalnya kepada Maha Suci di dalam solat, fanafillahnya kepada Maha Suci di dalam solat, maka akan lama-lama waktunya yang dulunya tidak pernah mengingati Allah di dalam solat ataupun sadar Allah di dalam solat, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sadar Allah di dalam mendirikan solat. Latihannya di luar mendirikan solat, latihannya di luar itu selalulah senantiasa melatih daripada zikrullah, melatih sadar Allah di luar solat itu. Di antara solat ini, di antara subuh dan duhur, antara duhur dan asar, antaranya ini dijaga waktu-waktu antara ini. Waktu antara ini yang penting ini. 1 kali 25 jam. Satu kali 25 jam antaranya ini. Nah, antaranya ini yang perlu juga dijaga supaya kualitas solat 5 waktu yang ditentukan itu bisa betul-betul total kepada Allah, tawajjuh, khusyuk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal untuk pertama-pertama 2 itu.
ketika takbiratul ihram dengan tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul-betul sadar total. Tidak ingat apa-apa, tenang, pikiran tenang, perasaan tenang. Nah, nanti luar biasanya kalau sudah mulai dari takbir sampai salam, betul-betul sadar total. Tidak ada pikiran tenang, perasaan tenang. Makanya ini pikiran dan perasaan ini dilatihnya dengan mendirikan sholat, dilatihnya di luar sholat, dilatihnya dengan khalwat, dilatihnya dengan zikir. Nah, tapi kita ini berzikir, semakin berzikir, meskipun di tempat sepi, di dalam kelambu, tapi yang diingat makhluk. Masuk alam jin makhluk, masuk ke sana makhluk, ketemu ini makhluk. Kenapa makhluk terus? Nah, kalaupun dipertemukan Allah dengan makhluk, itu tembuskan lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan kita, pikiran kita, perasaan kita ke makhluk. Kita ini niatnya dulu yang pertama sekali. Ketika ingin suluk, ketika ingin khalwat, niatnya apa? Kalau niatnya masuk alam jin, silahkan. Kalau niatnya masuk alam malakut, silahkan. Tapi kalau niatnya ilahi anta maksudi, engkau zat yang ku maksud, kalau ada begitu niatnya, engkau zat yang ku maksud, jangan lagi tertarik, tertuju kepada yang bukan zat, yang laisa itu. Masuklah dalam kelambu, ketika ada itu nafikan, isbatkan lagi kepada zat. Nah, kemudian di dalam thoriqoh tersebut, di dalam perjalanan salik tersebut, jangan kita yang berjalan, jangan kita yang berzikir, itulah sir itu. Rasulullah itu yang berzikir, sir, rahasia Allah. Jangan membawa diri. Nah, ini yang membuat kualitas kita semakin lama, semakin hari, semakin buruk. Kita kebanyakan melakukan tirakat 40 hari. Tidak ada di dalam lingkungan masyarakat misalnya. Tapi di dalam tirakat kita, apa yang diingat? Makhluk semua. Puasa 40 hari, 40 malam, pengen kebal. Itu kan makhluk. Pengen kebal, makhluk. Puasa 40 hari, 40 malam supaya kaya. Puasa 40 hari sampai ada yang 7 tahun puasa, 8 tahun, 9 tahun. Untuk supaya mendapatkan ajian pati geni, ajian rawa rontek lah apalah. Itu semua ke makhluk larinya. Kecuali kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai pikiran kita, perasaan kita ke situ. Jangan sampai lari ke situ. Kecuali memang kita itu niat untuk ke sana, ya silakan. Tapi kalau ilahi anta maksudi, jangan kanan kiri, jalannya lurus. Ilahi anta maksudi itu lurus, tidak belok. Nah, disinilah gunanya ada saling ingat mengingatkan biasanya. Itulah juga gunanya yang mursyid ruhani untuk mengingatkan, jangan kau belok di sana, lurus lagi, kembalikan lagi, iktikadkan lagi, diingatkan lagi, niat lagi. Niat yang paling penting itu, Pak. Ketika niat di dalam perjalanan itu pun, itu diperbarui lagi. Nah, supaya kita ini tidak betul-betul diculik oleh iblis. Ini iblis. Nah, kalau niatnya, saya ulang, kita sama-sama mengingatkan, kalau niatnya ilahi anta maksudi, tetaplah lurus kepada siratul mustaqim, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Untuk perkara ini kita ulang kembali ya, bahwa di dalam mendirikan solat memang sejogjanya, seharusnya pikiran tenang, perasaan tenang. Jadi kita sama-sama belajar. Kita ini belajar solat. Kualitas solat kita dengan kualitas tobiin guru-guru kita jauh. Maka kita ini belajar solat. Maka orang-orang dulu kalau solat sunnah itu 200 rakaat, 1000 rakaat. Itu apa? Minta apa itu? 1000 rakaat minta untuk harta,
minta untuk kesaktian sholat 1000 rakaat, setelah sholat itu 1000 rakaat, 200, 300 rakaat minta kesaktian, kekayaan. Tidak. Mereka latihan mendirikan sholat, mujahadah. Nah kita ini sudah kita lari-lari pikirannya, perasaannya. Sholat 5 waktunya juga bolong-bolong, sholat sunnahnya juga tidak pernah diperhatikan. Itulah kita. Saya juga sama, pengalaman kita semua. Kita semua lemah, beda. Kita tidak mau mengikuti, kita belum kuat, belum diberikan oleh Allah rahmat untuk mengikuti guru-guru kita, untuk mengikuti ulama-ulama pewaris-pewaris Rasulullah yang sesungguhnya. Mujahadahnya kuat, riyadhahnya kuat. Tapi bukan hanya seperti misalnya kita mau mujahadah riyadhah, kita kuat, zikir beribu-ribu kali, beratus-ratus ribu kali, duduk tenang di dalam kelambu, tapi pikiran kita kemana-mana, ke makhluk, ke alam jin, ke kasyaf dan semua itu. Jangan menyembah kasyaf, jangan menyembah alam makhluk, jangan menyembah ke situ. Nah, ketika kita niat untuk Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita ke sana, perasaan kita ke sana, itu sama dengan menyembah. Hakikatnya itu. Di dalam mendirikan sholat, apa yang diingat sama. Apa yang diingat di dalam sholat, kalau ada yang diingat di dalam sholat, itu sama dengan menyembah apa yang kita ingat di dalam sholat. Tapi saya tidak sengaja, Mas, dia datang sendiri. Ya itulah yang mau dilatih. Itulah yang mau dilatih, yang mau ditenangkan pikiran liar itu, perasaan. Tapi saya paksa-paksa diam, tidak bisa tambahin. Bukan dipaksa-paksa latihannya, bukan di khalwat itu latihannya, di zikir itu latihannya. Ada tata caranya. Dengan bagaimana mendudukkan Rasulullah menghadap kepada Allah. Nah, nanti ketika dilatih terus seperti itu, pikiran tenang, perasaan tenang, betul-betul tidak berfungsi, diam. Pikiran diam, perasaan diam, bukan mengkosongkan pikiran, mendiamkan, menenangkan. Nah, jadi seperti itu. Lalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, hadirin semulakan, sama-sama ya kita belajar, bukan berarti kita yang ngomong begini terus sudah khusyuk, tidak. Kita menjawab pertanyaan daripada saudara kita dan kita sama-sama melatih latihan sholat. Olah sholat kita. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.